Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Superman dari Prodi Ilmu Hukum. Nama saya Syramia dari Prodi Ilmu Hukum. Nama saya Nur Farabila dari Prodi Administrasi Publik. Nama saya Nurul Umma dari Prodi Peternakan. Dan saya Andi Rifki Renofit dari Prodi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Azahra dari Prodi Administrasi Publik. Kelompok kami akan membahas mengenai akhlak kepada Allah dan juga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Salah satu alasan mengapa kita harus berakhlak kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tariq ayat 5-7 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi atau punggung dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Salat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi tiang agama dan diwajibkan bagi setiap muslim. Salat merupakan bentuk ketaatan dan penghambaan seorang hamba kepada Allah. Melalui salat, seorang muslim menunjukkan kepatuhannya kepada Allah, memohon ampun serta mendekatkan diri kepadanya. Salat juga menjadi sarana untuk menjaga akhlak dan membersihkan hati. Hal ini sejalan dengan dalil sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syramia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak kepada Allah, yaitu sedekah. Sedekah adalah pemberian atau sumbangan yang diberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah bisa berupa uang, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedekah sangat berkaitan erat dengan akhlak kepada Allah. Yang pertama yaitu tanda syukur. Sedekah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dengan bersedekah dapat menimbulkan rasa bahwa harta yang diberikan kepada kita itu hanyalah titipan dari Allah. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Melalui sedekah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah karena sesungguhnya orang yang suka bersedekah itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang saya angkat di sini yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Dari dalil tertulis jelas bahwa sedekah tidak hanya sebagai tindakan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama kita manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji dapat diartikan sebagai membaca Al-Quran atau membahas mengenai kitab-kitab yang dilakukan oleh umat muslim. Dalam agama Islam, membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah dan juga orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan membaca Al-Quran kita dapat mendapatkan nilai-nilai atau ilmu-ilmu dari Al-Quran tersebut, karena Al-Quran juga membahas mengenai yang ada di dunia dan di akhirat. Maksud akhlak sendiri bisa dikatakan sebagai perilaku atau tingkah laku seseorang. Kata akhlak sendiri berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kulut yang berarti as-sajiyah yang artinya perangai, at-tabiyah yang artinya kelakuan, tabiat, dan watak besar, al-maru'ah yang artinya peradaban yang baik, dan al-din artinya agama. Sedangkan menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli. Nah, terdapat 2 ahli yang saya temukan, saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Ghazali.
Al-Ghazali berpendapat bahwa segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan. Yang kedua ada Ibnu Maskawi berpendapat dalam kitabnya Tahzibul Akhlaq bahwa akhlak adalah sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Nah, dari definisi di atas, baik definisi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali maupun Ibnu Maskawi, keduanya menitik beratkan bahwa akhlak itu sesuatu yang instinktif dan mekanik. Maksud dari hal itu adalah dalam pelaksanaannya, akhlak tak membutuhkan pertimbangan apapun yang itu dari hati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Begitulah hadis Rasulullah yang disampaikan. Akhlak tidak hanya diberikan kepada sesama makhluk, tetapi juga kepada Al-Quran, Al-Kitabul Karim. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Oleh karena itu, salah satu bentuk akhlak kita kepadanya adalah dengan membaca Al-Quran dengan beberapa adab agar ketika tilawah atau membaca Al-Quran dapat membekas di dalam hati kita. Nah, adapun akhlak dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Teman-teman bisa tahu kan apa saja bentuk-bentuk akhlak kita kepada Allah dan bagaimana cara kita untuk mengamalkannya. Teman-teman saya tadi sudah menjelaskan ada beberapa bentuk akhlak kita kepada Allah seperti sholat, mengaji, dan juga bersedekah. Semoga dengan ini kita selalu senantiasa untuk meningkatkan akhlak kita kepada Allah sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagai kata akhir teman-teman, izinkan saya untuk memberikan salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.